Nah, saudara, cara berpikir yang salah adalah target bekerja, kejar duit, kejar jabatan. Itu cara yang salah. Cara berpikir yang benar, kerja itu yang dikejar apa? Kualitas. Kualitasnya super. 99% target kerja nggak tercapai biasanya. Sering nomor satu penyebabnya, what, how, why-nya, standarnya nggak jelas. Ya, tadi makanya saya tanya Anda masih bingung tuh. Contohnya apa? Mungkin Anda nggak sadari, tapi banyak sekali problem-problem yang seperti Bapak lakukan, Pak, yang alami, Pak, tentang logistik dan sebagainya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mirip kayak gitu. Ketika saya banyak berurusan dengan para direktur, manajer, pemimpin-pemimpin perusahaan, salah satu kesulitan dan keluhan mereka yang terutama adalah ketika mereka menghadapi karyawan yang gampang patah semangat, tidak punya fighting spirit, mudah mengeluh, gampang menyerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya keliling ke berbagai perusahaan di Indonesia ini, hampir semua perusahaan memiliki karyawan-karyawan seperti itu. Nah, sesungguhnya apa sih yang memicu orang sehingga motivasi kerjanya rendah? Setelah saya mengalami berbagai pengalaman dan melakukan riset, saya menemukan ada 3 faktor utama yang memicu karyawan bekerja tanpa semangat yang kuat. Faktor yang pertama adalah hubungan kerja yang kurang harmonis dengan atasan langsung. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pemicu utama kenapa karyawan kerjanya nggak maksimal, mereka tidak memiliki hubungan kerja yang harmonis dengan atasannya langsung. Ada perusahaan-perusahaan yang memiliki atasan yang masa bodoh dengan karyawannya. Mau tahu beres, jarang bangun hubungan, sekedar menyuruh dan mengontrol, tidak memotivasi, tidak membuat mudah karyawan untuk mencapai dia punya target. Ketika seorang karyawan baru masuk, biasanya mereka semangat. Mereka mau berprestasi. Mereka mau habis-habisan. Tetapi ketika menjumpai atasan yang tipe seperti itu, pelan-pelan motivasinya mereka menurun. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama, kebanyakan kalau kami tanya, seapa sesungguhnya faktor pemicu Anda supaya Anda mau kerja dengan semangat? Jawaban mereka, saya mau memiliki atasan yang bisa diajak komunikasi, atasan yang mendengar, atasan yang bisa empower saya, atasan yang bisa menolong saya ketika saya mengalami kesulitan. Suatu saat, ada seorang ibu, dia bilang sama saya ketika saya melakukan sebuah training di sebuah perusahaan, "Pak, sebetulnya dulu saya sekolah berprestasi loh Pak. Sampai saya sarjana, saya selalu ranking pertama. Tapi ketika saya kerja, beberapa tahun kemudian, saya kehilangan gairah di dalam bekerja. Di dalam bekerja, Pak, kan saya tidak bisa kerja sendiri, Pak. Saya butuh support dari atasan. Dan saya memiliki atasan yang otoriter, yang tidak mau dukung saya. Dan akibatnya, saya jadi patah semangat." Dan betul, Bapak Ibu sekalian, pemicu yang pertama adalah atasan tidak membangun hubungan dengan bawahan. Bawahan dengan atasan tidak memiliki working relationship yang efektif. Itu adalah faktor pertama kenapa karyawan menjadi demotivasi. Yang kedua, faktor pemicu yang membuat karyawan tidak memiliki fighting spirit dan semangat kerjanya rendah. Yang kedua adalah tidak ada kesempatan ide-idenya didengar dan dipakai. Zaman sekarang mungkin berbeda dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Zaman sudah berubah. Karyawan-karyawan sekarang ingin aktualisasi diri. Ingin didengar dia punya ide-ide. Ingin didengar saran-sarannya dia. Ketika ide dan saran-saran yang didengar oleh atasannya, dia akan merasa sangat bermanfaat di tempat kerjanya. Dia akan merasa akan kepakai sekali. Dan itu yang memicu semangat kerjanya lebih baik lagi. Sayangnya, ada atasan-atasan yang tidak memiliki skill listening yang bagus. Cenderung mau memakai ide-idenya saja.
tidak mau memperhatikan aspirasi yang ada di kalangan anak buahnya. Cenderung otoriter menggunakan keputusannya sendiri. Nah, faktor yang kedua ini juga akan memicu karyawan menjadi kerja sekedarnya. Karena mereka merasa aktualisasi saya tidak terpakai. Saya sekolah tinggi, saya sudah S1 bahkan S2. Tapi atasan saya tidak memberikan perhatian, tidak memberikan celah dan ruangan untuk ide saya bisa dipakai. Ini adalah faktor yang kedua, membuat orang tidak termotivasi. Yang ketiga, yang membuat orang tidak semangat di dalam bekerja adalah jalur karir dan pengembangan diri yang terbatas. Orang ingin bertumbuh karirnya, orang ingin berkembang potensinya. Ya, orang karyawan ingin dari waktu ke waktu naik dari satu jenjang ke jenjang lain. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan faktor ini. Akibatnya, karyawan merasa stuck, macet di tempat, tidak ada pengembangan diri, tidak ada kesempatan untuk menaiki jenjang karir yang lebih tinggi, karir path yang tidak jelas. Dan akhirnya mereka berpikir, untuk apa saya kerja lebih kuat? Untuk apa saya bekerja lebih baik lagi? Ya sebaiknya saya kerja seadanya aja. Toh tidak ada jenjang karir yang jelas. Nah, 3 faktor pemicu yang membuat karyawan demotivasi ini. Pertanyaannya, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab untuk membenahi semua ini? Siapa yang sesungguhnya harus membereskan semuanya ini? Jawabannya cukup jelas. Ini adalah tanggung jawab seorang leader. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Anda bisa empower anak buah Anda hingga potensinya semua keluar? Bagaimana caranya menciptakan tim kerja yang memiliki semangat kerja yang tinggi? Bagaimana Anda bisa mencetak superstar di dalam tim Anda? Ikutilah pelatihan kami yang praktikal dengan judul How to Empower and Motivate Your Team. Saya Freddy Leong dari Fredway International Learning.